Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Jumia Purbawati, stambuk A25117045 dari Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari virus corona. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, jaga kesehatan, dan jaga kebersihan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai senyawa karbon turunan alkana. Turunan alkana ini ada beberapa, seperti diantaranya alkohol, eter, aldehid, keton, asam karboksilat, ester, dan haloalkana. Tapi yang kita bahas hari ini adalah haloalkana. Jadi kita akan belajar bersama-sama mengenai haloalkana, tentang sifat-sifatnya, strukturnya, gugus fungsinya, serta kegunaannya dan keisomerannya. Dan tak lupa juga reaksi-reaksinya tentunya. Sebelum lanjut belajar, alangkah baiknya jika kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di masa pandemi saat ini, seharusnya tidak menyurutkan semangat belajar kita untuk tetap belajar. Jadi, marilah kita sama-sama belajar. Tonton video ini sampai habis, jangan di-skip karena materi ini sangat menarik dan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Namun sebelum masuk ke dalam materi yang lebih dalam, sebelumnya saya jelaskan mengenai kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang akan kita bahas pada hari ini adalah kompetensi dasar 3.5, yaitu menganalisis struktur, tata nama, sifat, keisomeran, sintesis, dan kegunaan senyawa karbon. Kompetensi dasar 4.5 yaitu menyajikan rancangan percobaan sintesis senyawa karbon, identifikasi gugus fungsi atau penafsiran data spektrum inframerah. Kemudian di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi haloalkana ini. Di sini ada 5. Yang pertama yaitu mengidentifikasi gugus fungsi senyawa karbon turunan alkana. Yang kedua, menganalisis struktur dan tata nama senyawa karbon terutama alkana. Yang ketiga, menjelaskan sifat-sifat senyawa karbon turunan alkana. Yang keempat, menjelaskan kegunaan senyawa karbon turunan alkana. Serta yang terakhir yaitu menyajikan rancangan percobaan sintesis senyawa karbon turunan alkana. Jika kalian melihat kedua gambar ini, ada gambar plastik dan gambar pestisida. Plastik ini sangat kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita pergi ke pasar atau ke kios untuk berbelanja, pasti kita menggunakan plastik sebagai tempat wadahnya, ya kan? Di sini kita akan menjelaskan dari pengertian haloalkana. Apa itu haloalkana? Jadi, haloalkana itu adalah senyawa turunan alkana yang salah satu atau beberapa atom hidrogennya digantikan dengan unsur atom halogen. Atom halogen ini berasal dari golongan 7A, yaitu yang terdiri dari fluorin, klorin, bromin, dan iodin. Sekarang kita lanjut pada rumus molekul haloalkana. Rumus molekul haloalkana ini adalah CnH2n plus 1X, di mana X ini adalah unsur halogen. Contohnya kita masuk, di sini ada CH3Cl. Cl ini kan merupakan unsur halogen yang bernama klorin. Kemudian ada CH3Br dan CH3I. Nah, terus kemudian kita lanjut pada tata nama haloalkana. Penamaan haloalkana ini ada 2, yaitu trivial dan UPAC. Jadi kita bahas satu-satu dulu dari mulai yang trivial. Jadi penamaan tata nama haloalkana secara trivial ini hampir sama dengan alkohol, yaitu disebutkan dulu alkilnya kemudian halidanya. Nah, jadi kita langsung masuk ke contohnya saja. Di sini ada CH3Cl. CH3 ini adalah metilnya, alkilnya maksudnya, alkilnya, dan Cl ini adalah halidanya. CH3 ini bernama metil dan Cl ini kan klorida, berarti namanya adalah metil klorida. Begitu juga dengan contoh yang sebelah ini. Contoh di sini ada CH3Br, metilnya,
Alkilnya adalah CH3 yaitu metil dan halidanya adalah Br yaitu bromida. Jadi namanya adalah metil bromida. Sekarang kita beralih ke tata nama senyawa haloalkana secara IUPAC. Ada beberapa langkah-langkah yang harus diselesaikan. Yang pertama yaitu menyebutkan terlebih dahulu nama halogennya, kemudian penomoran C1 berdasarkan nomor halogen yang terkecil. Kereaktifan halogen ini dimulai dari fluorin, klorin, bromin, dan iodin. Setelah itu, penamaan senyawa haloalkana ini diurutkan berdasarkan abjad. Kita lanjut. Di sini, ciri-ciri penamaan senyawa haloalkana itu diakhiri dengan akhiran O. Jadi misalnya iodin jadi iodo, fluorin jadi fluoro, klorin jadi kloro. Kita langsung aja masuk di contohnya, ada CH3Cl, namanya adalah klorometana. Karena di sini ada Cl, jadi Cl ini kan namanya klorin. Karena dia berakhiran O, jadi kloro. Sifat senyawa haloalkana. Haloalkana ini identik sekali sifatnya, yaitu memiliki titik didih yang tinggi. Sukar larut dalam air, tapi mudah larut dalam pelarut organik. Kita beralih pada kegunaan senyawa haloalkana. Nah, ini ada keterkaitannya dengan gambar yang pertama di awal slide tadi. Di awal materi tadi, yaitu kegunaannya yang pertama yaitu digunakan sebagai pelarut nonpolar. Sebenarnya kegunaan senyawa haloalkana ini ada banyak sekali, banyak. Namun di sini cuman beberapa yang saya cantumkan, yaitu secara garis besarnya saja. Yang kedua yaitu digunakan sebagai pendorong pada produksi aerosol dan sebagai gas pendingin pada AC dan lemari es. Jadi di dalam rumah kita semua itu kalau ada AC dan ada lemari es atau kulkas, itu terdapat senyawa haloalkananya di dalam gas pendinginnya. Terus digunakan sebagai bahan insektisida pertanian, yaitu C3H5Br2Cl. Nah, tadi kan di awal slide dijelaskan, dipaparkan gambar plastik dan gambar pestisida. Nah, apa sih keterkaitannya plastik dengan pestisida? Nah, jadi bahan penyusun plastik dan pestisida itu salah satunya adalah senyawa haloalkana. Kemudian kita lanjut pada keisomeran haloalkana. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih isomer? Isomer itu sebenarnya apa? Jadi isomer itu adalah rumus molekulnya sama, namun susunan atomnya yang berbeda. Kemudian isomer haloalkana ini ada dua, yaitu isomer posisi dan isomer struktural. Yang bagaimana itu isomer posisi dan bagaimana isomer struktural? Jadi kita bahas satu-satu dari isomer posisi. Di sini ada contoh. Dilihat dari kedua gambar ini yang membedakan apa? Di sini ada 1 kloropropana dan di sini ada 2 kloropropana. Yang membedakan dari kedua ini adalah posisi Cl-nya. Posisi Cl-nya yang berbeda. Di sini Cl berada pada rantai karbon nomor 1. Di sini Cl berada pada rantai karbon nomor 2. Padahal rumus molekulnya sama, yaitu C3H7Cl. Nah, itulah yang dinamakan dengan isomer posisi. Kemudian kita lanjut pada isomer struktur. Isomer struktur ini, jika dilihat dari kedua gambar ini memiliki struktur yang berbeda. Namun, rumus molekulnya sama, yaitu C5H11Br. Terus, kita lanjut pada reaksi haloalkana. Reaksi haloalkana ini ada dua, yaitu reaksi adisi dan reaksi substitusi. Reaksi adisi itu adalah reaksi pemutusan ikatan, atau dapat dikatakan sebagai reaksi pemutusan. Sedangkan reaksi substitusi itu adalah reaksi pergantian. Jadi kita langsung masuk ke contohnya reaksi adisi. Adisi etena oleh HCl menghasilkan etil klorida.
Jadi di sini ikatan rangkap 2 yang ada pada CH2 ini putus diadisi sehingga menghasilkan CH3 CH2Cl yang ikatannya ikatan tunggal. Itu. Terus kita lanjutkan pada reaksi substitusi atom halogen dengan gugus OH. Jadi di sini ada dua, yaitu yang menggunakan bantuan sinar ultraviolet dan tanpa sinar ultraviolet. Kita lihat contohnya di sini ada metana tambah Cl menghasilkan CH3Cl tambah HCl. Di sini Cl yang berdiri sendiri, di hasilnya bersama-sama dengan atom H yang berasal dari CH4 ini, yang dari metana ini. Begitu juga pada yang tidak memakai bantuan sinar ultraviolet. CH3, CH2Cl tambah Cl2 menghasilkan CH3, CH, Cl tambah HCl. HCl kan yang tadi di sini berpindah posisi atau berganti posisi seperti pada hasil yang ada di sini, yang ada pada hasil reaksi ini. Kemudian sekarang kita evaluasi tentang hasil belajar yang telah kita pelajari tadi. Ada 3 gambar yang akan saya tampilkan, yaitu gambar asam cuka, gambar teflon, dan gambar cat kuku. Jadi di antara ketiga gambar ini, benda manakah yang terdapat kandungan senyawa haloalkana? Yang B, teflon. Kenapa? Karena bahan penyusun utama teflon ini pada lapisan anti lengket yang ada di permukaan teflon itu adalah tetrafluoroetilena yang merupakan senyawa haloalkana. Kemudian evaluasi yang kedua di sini ada CH3 CH2Cl tambah Mg menghasilkan senyawa A. Nah, senyawa A ini apa? Senyawa A ini adalah hasil reaksi dari CH3 CH2Cl plus Mg. Kita lihat dulu, reaksi ini merupakan reaksi substitusi. Dan jawabannya, hasil yang diperoleh dari reaksi ini adalah CH3 CH2 tambah MgCl. Jadi Mg yang berdiri sendiri di sini bergabung dengan Cl yang ada di sebelah kiri. Nah, nama dari hasil reaksi ini adalah etil magnesium klorida. Jadi sekian dulu materi haloalkana yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat dipahami dengan baik dan semoga dapat diambil manfaat-manfaatnya. Semoga mudah dipahami. Maafkan jika ada kesalahan tutur kata dan ada yang kurang dipahami, mohon maafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.